Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan ya, baik secara jasmani maupun rohani, juga tetap diberikan keselamatan serta diberikan rezeki yang melancar, yang halal barokah ya. Ketika kalian mendapatkan sebuah kesulitan, entah itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga kalian semua akan diberikan solusi yang terbaik untuk jalan keluarnya. Itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Saya mulai harinya hari Kamis ya, sampai batas waktu hari Sabtu. Ya, kalau tanggalnya mulai tanggal 19, tanggal 20 sampai batas waktu tanggal 21 ya. Masih di bulan Oktober 2023 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan mendeteksi ya, keberuntungan apakah yang akan berpihak sama kalian. Sekali lagi, keberuntungan apakah yang akan berpihak sama kalian. Nah, itu inti dari sebuah tema ya. Nanti seperti apakah, biar kalian tidak salah paham ya, silakan ditonton, jangan di skip ya. Ikuti saja seperti apa nantinya ya, biar bisa dimengerti ya. Di poin terakhir, tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energi tarikannya itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketembak energinya siapa ya. Yang saya maksud nanti yang ketarik energinya siapa ya. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian ya, bukan yang lain. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah. Entah baik entah buruk, syukuri saja sobat ya, jadikan sebagai waspada ketika itu buruk ya. Dan ketika itu memang adanya suatu tepat resonate, ya syukur alhamdulillah. Kan seperti itu ya. Kalau tidak ada tepat, ya tetap syukuri saja, tidak ada resonate. Intinya pokoknya di situ sobat ya. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi, saya akan bisa mengetahui nama kalian dan sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokuskan, sehingga kalian yang konsul secara pribadi ataupun secara privat itu akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat ya. Alhamdulillah ya, sudah banyak yang konsultasi ya, baik yang dari luar negeri maupun yang dari Indonesia, semua pada akurat. Oke ya, langsung saja saya akan menarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Oke, kita lihat untuk zodiak yang pertama. Di sini ada zodiak Virgo ya, artinya zodiak Virgo akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke ya, alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka ya untuk asmara kalian 3 hari ke depan ya. Kita lihat asmara zodiak Virgo. Virgo, asmara kalian muncul ini kartu utama, muncul petunjuk The Chariot. Itu ada lelaki, depannya ada singa hitam sama singa putih ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 9 cup. Itu ada 9 cup sama orang duduk yang lagi santai ya. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Virgo ya. Ini jelas asmara kalian kartu utama muncul petunjuk di Chariot. Ini artinya bisa dikatakan kelihatannya zodiak Virgo sedang mengalami sedikit peristiwa ya. Kalau saya mengatakan sedikit, ya tidak begitu juga ya. Lebih tepatnya ya sedikit banyak lah, kira-kira seperti itu. Sekali lagi zodiak Virgo ini sedikit banyak ya. Kelihatannya ada suatu masalah yang kalian pikirkan di sini. Kira-kira seperti itu. Ya jelas ya, ketika saya mengatakan adanya sedikit banyak masalah, jelas zodiak Virgo ini menginginkan adanya suatu kestabilan. Bisa saja di sini mungkin ada beberapa dari zodiak Virgo yang asmara kalian itu belum adanya kestabilan, mungkin dalam hal kebahagiaan ataupun saling pengertian ataupun bisa dikatakan damai, rasa kasih sayang, kelihatannya kurang gitu loh ya. Jadi apa yang kalian inginkan itu kelihatannya kurang bisa maksimal tentang perjalanan asmara kalian. Makanya di sini terlihat adanya sedikit banyak bahwa kalian itu jelas adanya suatu problem ataupun masalah gitu loh. Cuman di sini disarankan ya, apapun itu ya, ketika zodiak Virgo ini adanya suatu mungkin kesulitan dalam menjalankan hubungan asmara ataupun masih ada beberapa masalah, di sini kalian harus bisa ya, kalian harus bisa ataupun harus mengurangi lah keraguan ataupun kebimbangan. Nah, seperti itu, karena di sini kalian harus disuruh mengambil sikap sobat gitu. Ketika kalian dihantam masalah, kalian harus berani mengambil sikap, kalian harus berani mengambil keputusan. Makanya saya tadi mengatakan jangan sampai bimbang, jangan sampai ragu ya. Hilangkan itu semua, tekan itu semua. Nah, ya, kalian harus berani mengambil keputusan. Karena di sini melambangkan singa hitam sama putih gitu loh. Artinya apa? Ya bisa saja kalian nanti dihadapkan dengan suatu pilihan-pilihan gitu loh. Ya. Misalkan ketika kalian dihantam masalah, terus kalian menemukan solusi gitu loh. Mau melangkah jalan yang kanan, ibaratnya singa putih ya silakan pilih. Nah gitu loh. Terus di sisi lain mau melangkah jalan kiri, ibaratnya pilih singa hitam ya silakan pilih. Ketika itu sama-sama untuk bisa mencari solusi agar asmara kalian mungkin akan bisa stabil lagi, akan bisa damai lagi ketika ada masalah. Nah, di situ ya poinnya ya untuk sobat Virgo ya. Jadi jangan ada rasa ragu, jangan ada rasa bimbang, karena jelas di sini kelihatannya bisa saja nanti di 3 hari ke depan kalian dihadapkan sebuah masalah gitu loh ya. Dan kalian harus berani mengambil salah satu keputusan ketika itu akan baik untuk kestabilan asmara kalian kembali. Di situ letaknya. Terus dikonfirmasi sama kartu 9 cup. Nah, ini menandakan apa? Gini maksudnya sobat ya. Ketika kalian dihantam masalah, tadi kan saya mengatakan seperti itu. Ketika kalian dihantam masalah ya, kalian jangan ragu untuk bisa menyelesaikan. Insya Allah di sini akan menemukan suatu solusi gitu loh. Mungkin masalah kalian akan bisa terselesaikan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ketika kalian apa ya dihantam masalah, terus kalian mau menyelesaikan, di sini kelihatannya akan berhasil. Dan saya juga menangkap ya, di sini ada energi. Ketika kalian disuruh memilih sebuah pilihan nantinya, ambil salah satunya. Itu pun juga akan bisa, insya Allah akan bisa adanya suatu keberhasilan. Jadi asmara kalian itu nanti akan bisa pulih kembali ya, akan bisa stabil lagi, di mana adanya suatu rasa pengertian kembali, adanya rasa damai lagi ketika memang kalian dihantam sebuah masalah. Karena saya menangkap di sini berhubungan dengan pekerjaan juga di sini gitu loh. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, nanti di segmen terakhir akan saya deteksi ya. Untuk pekerjaan di sini muncul Ace of Wands. Ada tangan keluar dari awan memegang tongkat, itu sedikit ada daunnya ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk ada 5 pentacles, itu ada 5 koin sama seorang sedang membawa tongkat, sedang sakit ya. Depannya ada wanita tua. Ini kalau saya tangkap ya petunjuk dari zodiak Virgo, kartu utama muncul Ace of Wands, ini petunjuk kalian. Dimana gini ya, kalau saya menangkap dari energi kartu ini bisa dikatakan kalau masalah pekerjaan sih saya rasa Virgo masih cukup aman ya, masih cukup baik-baik ya gitu loh. Sekali lagi ini kelihatannya Virgo masih cukup aman, masih cukup baik-baik,
ya. Tetapi ya, di sini warningnya, tetapi ada tetapinya, ada persyaratannya. Apa itu? Di sini jelas ketika kalian masih ingin baik-baik dalam pekerjaan kalian, apalagi kalian masih menginginkan suatu pencapaian target, kalian menginginkan adanya suatu minimnya masalah, bahkan munculnya impian kalian bisa terwujud, keberhasilan kesuksesan. Nah, dengan satu syarat sobat ya. Ketika kalian menginginkan itu semua ya, kalian harus mampu mengolah pemikiran kalian di sini. Gunakan kecerdasan kalian apapun itu, munculkan ide-ide kreatif, munculkan ide-ide solusi ya untuk perbaikan ketika ada kesalahan ya, ataupun untuk perkembangan ketika itu masih stuck. Kuncinya di situ. Nah, ketika kalian ada kesalahan tidak mau memperbaiki, apalagi kalian ada stuck tidak menginginkan adanya suatu perkembangan. Di sini nanti kalian akan sulit. Nah, seperti itu ya. Di sini kalian akan sulit. Ini yang akan kalian temukan di sini. Adanya 5 pentakel. Artinya apa? Di sini kalian akan apa? Akan bisa dikatakan akan tertati-tati gitu loh. Ibarat orang jalan itu ya tidak bisa lancar, banyak hambatan, tertati-tati. Nah, kira-kira seperti itu ya. Cuman kartu ini bisa menjadi kartu positif, kartu kebaikan buat kalian. Asalkan kalian di sini apa? Disuruh istilahnya itu harus peka dalam hal energi rasa. Ya, intuisi kalian coba dipekahkan kembali ataupun mata batin ataupun hati kalian coba dipekahkan kembali ya untuk bisa menyikapi masalah gitu. Bagaimana saya seharusnya bisa sukses, bagaimana saya seharusnya bisa mencapai target, bagaimana saya seharusnya untuk bisa mewujudkan harapan impian. Nah, gunakan gitu loh. Intuisi kalian itu gunakan ya. Apapun masalah itu ya sikapi dengan energi rasa. Insya Allah akan bisa ketemu. Ketika itu ketemu kalian jalankan, ini akan klop gitu loh. Ini akan klop. Kalian akan bisa adanya suatu perkembangan, akan bisa adanya suatu pencapaian target yang kalian inginkan. Kuncinya di situ kok ya. Jadi bisa dikatakan sekali lagi mainkan ya pemikiran kalian, olah pemikiran kalian, ciptakan ide-ide solusi ataupun ide-ide kreatif, plus kalian ketika ada masalah selesaikan secara intuisi ya, sikapi dengan energi rasa. Nah, seperti itu ya, agar biar bisa sinkron gitu loh. Ketika itu kedua-duanya kalian jalankan, ini akan bagus ya. Nah, gitu loh. Jadi kondisi pekerjaan kalian nanti bisa dikatakan 3 hari ketika itu ada masalah, ini akan akan membaik kembali gitu loh. Apalagi kalian yang nggak ada masalah, gitu. Malah akan makin bagus, akan ada pencapaian target nantinya. Nah, kira-kira seperti itu sobat ya. Ingat ya, ketika kalian tidak mau berusaha ya untuk mengolah pemikiran, ingat sekali lagi ya, apalagi kalian dalam masalah, tapi kalian biarkan tidak, kalian sikapi dengan energi rasa apapun masalah. Di sini kalian akan kesulitan, bahkan adanya suatu penurunan, bahkan adanya suatu keminusan dan banyak masalah. Ini harus berhati-hati Virgo ya. Bisa saja ini memang benar-benar kartu yang positif gitu loh. Ya, ketika kalian mungkin mengerti ataupun mungkin memahami apa yang sudah saya sampaikan. Kira-kira di situ ya. Oke, nanti saya deteksi semua. Kita lanjut di masalah keuangan atau kerezekian. Di sini muncul the tower ya. Ada tower ujungnya tersambar petir ya, 2 orang terpelanting jatuh. Terus dikonfirmasi sama kartu 10 tongkat ya. Ini beban berat untuk Virgo, 10 tongkat ya. Ini kali saya tangkap energi dari zodiak Virgo ya. Kelihatannya zodiak Virgo di sini banyak suatu hambatan ya. Saya nggak menyangka ya di sini ya. Di sini kelihatannya kalian banyak hambatan di sini. Jelas di sini ada suatu ketertembakan energi. Ini zodiak Virgo tidak bisa dibohongi. Ya. Ini bisa saja adanya suatu pembatalan tentang keuangan ataupun kerezekian. Bisa saja istilahnya pengencelan juga bisa ya. PHP juga bisa. Jadi intinya begini. Mungkin ketika kalian dijanjikan keuangan ataupun ataupun sudah deal-dealan masalah keuangan bahwa kalian akan mendapatkan sebuah keuangan entah dari mana. Nah, di sini kelihatannya itu akan gagal sobat. Entah kalian sesama rekan bisnis, entah kalian sama atasan kalian ya, entah kalian berdagang sendiri. Nah, ini kelihatannya akan ada suatu ada suatu penggagalan gitu loh. Apakah tidak ada rezeki? Ya tidak begitu juga, tetap ada rezeki. Cuman sangat kecil. Sekali lagi, cuman sangat kecil. Tidak bisa untuk tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan kalian. Gitu. Karena di sini adanya suatu tembakan yang kuat, adanya suatu penggagalan di sini sobat. Gitu. Nah, makanya kalau bisa ya dinetral untuk kalian yang mempunyai zodiak Virgo. Ini jelas the tower ya. Takutnya kan mungkin ya ketika kalian menonton channel saya, terus kalian ingat, oh ya, saya sudah janjian sama orang.
3 hari ke depan saya mau istilahnya itu mau ada suatu keuangan yang masuk lah, yaitu tadi yang sudah saya jelaskan, entah kalian sudah janjian sama rekan bisnis ataupun dengan atasan ataupun deal-dealan dengan yang lain, entah masalah apa. Nah, takutnya di situ akan ada kegagalan sobat ketika tidak kalian kondusifkan, ketika tidak kalian netralkan, gitu loh. Ini kan saya patok 3 hari, ya bisa saja ini lebih loh ya, bisa saja nanti 4 hari, 5 hari, bisa saja seperti itu. Makanya cuman saya kasih patokan, saya kasih gambaran berhenti di 3 hari ke depan, gitu loh. Ya bisa saja mungkin 5 hari selanjutnya ya kalian ada suatu janjian. Nah intinya kan di situ. Bisa saja 6 hari 6 hari kemudian kalian mendapatkan janjian. Nah, kira-kira seperti itu. Takutnya di sini ada kegagalan, gitu loh. Karena jelas terutama kalian muncul petunjuk The Tower. Nah, seperti itu ya. Nah, kartu konfirm mengatakan muncul petunjuk 10 tongkat. Ini beban berat buat kalian gitu loh. Makanya dari kegagalan ini, dari penurunan masalah kerezekian, dari banyaknya sendatan nantinya yang akan kalian hadapi. Di sini jelas ya kalian akan ada suatu apa ya? Istilahnya itu beban berat gitu loh. Baik secara istilahnya itu beban berat secara pemikiran maupun luka batin ataupun beban berat secara hati. Nah, seperti itu. Kenapa saya mengatakan ada beban berat secara pemikiran maupun beban berat secara hati? Ya bagaimana tidak beban berat sobat gitu loh. Karena saya menangkap kebutuhan kalian juga cukup lumayan di sini gitu loh. Cukup mendesak juga di sini. Terus ketika ada mau dijanjikan keuangan, mau deal-dealan keuangan, ternyata batal. Ternyata ada pengencelan. Karena apa? Karena adanya orang toksik yang memang menembakkan black magic sama kalian sehingga membuat aura kalian tertutup. Nah, makanya akhirnya apa? Akhirnya di sini ya kalian apa ya bisa dikatakan kena beban berat di sini gitu loh. Beban secara pemikiran, beban secara hati, secara mental di sini. Itu loh ya. Karena apa? Karena keuangan itu ibaratnya apa ya? Istilahnya sudah kalian gadang-gadang gitu loh. Untuk keperluan ini, untuk keperluan ini ternyata gagal semua. Ketika itu memang apa ya terjadi keuangan yang masuk itu sangat kecil. Contoh, ketika kalian dijanjikan keuangan ini contoh ya 500.000 ataupun deal-dealan masalah keuangan kalian akan mendapatkan 500.000. Tiba-tiba nanti datangnya itu enggak 500.000. Bisa saja itu 100.000 loh. Akan sangat kecil sekali sobat. Bisa-bisa apa ya? Bisa saja juga 50.000 yang akan mengena kalian. Kira-kira seperti itu. Kan sangat disayangkan nantinya. Ya kalau biarpun kecil itu mengena kalian. Nah, kalaupun ada keterpendingan gitu loh. Apalagi istilahnya itu sampai istilahnya mental sama kalian, kan itu akan merugikan kalian. Makanya di sini tergambarkan di 3 hari ke depan kelihatannya keuangan kalian apa ya? Istilahnya itu kalian cukup memerlukan keuangan yang lebih besar di sini. Karena saya menangkap kebutuhan kalian bisa saja di 3 hari ke depan ini ada kebutuhan yang besar loh buat kalian. Harap berhati-hati ya Virgo ya, itu loh. Karena di sini jelas ya adanya suatu kemacetan di sini, adanya suatu pengencelan nantinya di sini untuk zodiak Virgo. Apapun itu ya, itu loh. Kalau bisa di netral ya untuk zodiak Virgo ini jelas tembakan kuat sama kalian. Seperti itu. Oke, sekarang saya akan mencoba mendeteksi ya. Oke ya. Ini kalau saya mendapatkan petunjuk ya secara terawangan di sini keberuntungan apakah yang berpihak sama kalian kan seperti itu ya temanya. Kalau untuk masalah asmara kelihatannya Virgo terdeteksi 50-50 ya. Keberuntungan yang akan kalian dapatkan di sini 50-50. Dalam arti seperti apa ya? Secara kestabilan gitu loh. Kan kalian menginginkan kestabilan. Nah, itu yang saya maksud. Kalian di sini terdeteksi 50-50. 50%, 50%. 50% akan bagus ya, dalam arti ketika kalian ada masalah mau menyelesaikan ataupun ketika kalian tidak ada masalah tapi ingin menyelesaikan itu akan berdampak baik. 50% itu akan berdampak baik sama kalian. Kira-kira seperti itu, akan ada suatu kestabilan, roda-roda kebahagiaan itu mengena sama kalian. Nah, yang 50% lagi sobat ya,
ketika kalian dihantam masalah ya, gitu loh. Di sini kelihatannya akan belum bisa terselesaikan di sini. Karena saya menangkap di sini masih ada banyak sekali zodiak Virgo yang adanya suatu rasa bimbang, yang adanya suatu rasa ragu di sini untuk menentukan sebuah pilihan ataupun mengambil sebuah keputusan ketika ada masalah kalian. Gitu loh. Jadi masih banyak dari zodiak Virgo juga gitu loh. Makanya muncul 50% artinya yaitu tadi 50% ini bisa dikatakan akan baik, 50% kelihatannya ini akan apa ya? Akan berdampak buruk, akan berdampak kurang stabil bagi kalian di sini. Seperti itu. Karena saya menangkap apa ya, ada suatu imbas energi juga di sini, gitu. Ada suatu imbas energi yang kurang baik di sini. Oke ya, nanti apa ya, kita bacakan dulu satu persatu ya. Kalau secara ke kalau secara pekerjaannya ataupun karir di sini, saya tadi mendapatkan petunjuk secara terawangan. Ini gimana ya energi dari zodiak Virgo? Kelihatannya zodiak Virgo ini apa ya? Seperti ada sesuatu masalah yang menghantam kalian, seperti ada suatu energi yang luar biasa menghantam kalian. Ini di dalam pekerjaan pun ya, ini masih tergolong 50-50 loh kalian di sini. Gitu loh. Ya. Meskipun saya tadi mengatakan ketika kalian apa ya, adanya suatu penyelesaian, adanya suatu pemikiran untuk menciptakan ide kreatif, ide solusi di sini. Di sini kelihatannya seperti masih ada seperti halangan di sini, sobat. Kalian soalnya masih terbaca 5 pentacles di sini. Artinya apa? Artinya gini ya. Artinya target yang kalian ingin capai itu belum bisa mengena semua gitu loh. Jadi mungkin masih ada apa ya? Masih ada suatu perbaikan-perbaikan ketika kalian menginginkan ada suatu target yang kalian inginkan. Jadi bisa dipahami ya. Misalkan nih, kalian menginginkan target 50 itu selesai semua. Nah, mungkin yang selesai ya mungkin 20 ataupun 25. Itu yang saya maksud. Jadi belum bisa mencapai target apa yang kalian inginkan. Makanya saya mengatakan di sini masih ada kendala gitu. Tapi kan tidak masalah gitu loh. Yang jelas ketika kalian adanya suatu problem ataupun masalah, kalian mau menyelesaikan ya. Mau istilahnya tetap mencari ide dan solusi. Nah, itu yang membuat dorongan sehingga kalian masih terbantukan muncul secara terawangan masih muncul 50-50 gitu loh, 50% 50%. Nah, ketika kalian dalam masalah dan kalian tidak ada suatu perjuangan di sini, kalian akan buruk gitu loh, tidak muncul 50-50 lagi, tidak ada keberuntungan lagi di sini. Yang ada apa? Sebuah masalah, yang ada sebuah problem, kira-kira seperti itu. Makanya kalian masih diuntungkan di sini ya. Kalau saya menangkap secara terawangan, kalau masih diuntungkan, masih terbilang 50-50. Jadi yang 50% ini kelihatannya akan bagus ya, akan masih bisa stabil, tidak ada kendala. Yang 50% lagi kelihatannya ini masih apa ya, kekurang lancaran untuk pekerjaan Virgo ini. Masih banyak hambatan, masih banyak orang-orang toksik ya, sehingga memperlambat ataupun istilahnya itu membuat jembatan untuk kalian mencapai target, untuk kalian mencapai keberhasilan kesuksesan di sini. Jadi bisa dipahami ya. Oke, untuk masalah keuangan ya, di sini jelas ya, zodiak Virgo terkena tembakan total di sini kalian. Makanya di sini saya menangkap tadi seperti apa ya, adanya suatu pengancelan-pengancelan, adanya suatu kebutuhan itu gini loh. Kebutuhan itu lebih besar daripada pemasukan kalian di sini ya. Maksud saya begini. Katakanlah pemasukan itu lebih sedikit kalian. Jadi pengeluaran kalian lebih besar. Bisa saja kebutuhan kalian ini lebih besar, tapi pemasukan kalian sedikit di sini. Gitu loh. Nah, makanya di sini apa ya? Sehingga timbul adanya suatu kerugian-kerugian, adanya suatu tekanan-tekanan batin di sini. Tekanan-tekanan secara pemikiran di sini. Maka timbul seperti itu, sobat, ya. Karena saya menangkap energinya kurang bagus, makanya kenapa kok di sini terdeteksi 50-50, di sini terdeteksi 50-50. Nah, ini sudah ibaratnya sudah tertangkap gitu loh. Yang membuat itu semua bahwa kalian sudah tertembak black magic, ini berimbas gitu loh. Secara tidak langsung ini berimbas di asmara, berimbas di pekerjaan kalian, sehingga akan kacau ketika itu dibiarkan. Meskipun kalian tertembak di satu titik. Sering saya mengatakan ketika tertembak di satu titik itu ketika dibiarkan ini akan bisa merambat. Ketika kalian tidak percaya, ya silakan nanti dibuktikan sendiri, kalian rasakan sendiri. Gitu. Karena apa? Karena sudah banyak sobat yang seperti itu, sudah banyak sekali gitu loh. Sudah sangat banyak sekali, tidak bisa dihitung yang kejadian seperti yang sudah saya sampaikan. Ya. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Yang konsultasi memang banyak rata-rata yang seperti itu. Ketika saya tembak, saya deteksi,
seperti itu, tepat, resonate. Nah, itu yang secara privat sama saya. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi ya Jakvirgo harap waspada ya, gitu loh. Sebelum ini akan bisa mengakar dan akan membuat kacau semua. Kalau bisa ya Jakvirgo segera ditangani ya, segera sigap. Ketika kalian bisa dinetralkan sendiri, ya silakan netralkan sendiri tanpa minta bantuan orang lain. Nah, tetapi ketika kalian tidak bisa ya silakan dikonsultasikan ataupun cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberi solusi kan aura kalian bisa terbuka di sini. Nah, seperti itu ya. Jangan dibiarkan ini ya untuk zodiak Virgo ya, gitu loh. Karena saya menangkap di 3 hari ke depan kelihatannya keuangan kalian benar-benar menipis, benar-benar apa ya, sedikit memburuk di sini. Lebih banyak kebutuhan di sini daripada pemasukannya di sini. Ya. Makanya di sini beban berat sekali Virgo ini. Ya itu tadi loh. Ya, bisa saja pengencelan, bisa saja ini memang kebutuhan yang sangat besar, tapi secara pemasukan kalian tidak imbang. Karena ya itu tadi yang menyebabkan satu tadi, gitu. Adanya tembakan black magic buat kalian. Harap di netral, biar bisa bersih ya Virgo, biar bisa enak langkah ke depannya. Itu biar bisa tertata rapi, kepositifan itu kan bisa lancar masuk. Kan seperti itu intinya. Oke ya, untuk zodiak Virgo mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi, keberuntungan apakah yang akan kalian dapatkan di asmara 50-50, di pekerjaan 50-50, di keuangan ini kelihatannya sebagian besar ya. Sebagian besar ya zodiak Virgo belum ada yang diuntungkan. Ketika kalian masih adanya suatu keberuntungan ya berarti kalian komunitas terkecil masih terselamatkan nasib kalian. Bisa saja kalian yang sudah tertembak tapi sudah kalian netralkan entah sama saya entah sama yang lain, ini akan adanya suatu kerezekian. Ingat ya, yang sudah dinetralkan ketika tertembak ataupun yang masih belum tertembak itu komunitas terkecil. Nah, komunitas terbesar sekali lagi ya Virgo harap berhati-hati di 3 hari ke depan ya. Kalian akan mengalami penyusutan ya, bukan penyusunan ya, penyusutan ya, kira-kira seperti itu. Jadi penyusutan grafik dalam hal keuangan, semakin menurun keuangan kalian di sini karena banyak kebutuhan yang besar tapi kok pemasukan yang kecil. Bisa saja dadakan ini nantinya. Karena berhati-hati ya untuk zodiak Virgo ya, ada pengencelan ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk sahabat Virgo. Apapun itu ya, yang pembacanya yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Ya, yang kurang baik jangan ditakuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya ya saya kembalikan sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, sikapi semua dengan bijak sobat. Karena apa? Karena ini kan bersifat general reading ya. Energinya luas, saya nggak tahu nama kalian. Nah, di poin terakhir sering saya mengatakan ketika kalian dihantam masalah ya, dan itu sudah jauh dilogikakan, justru makin banyak suatu keganjilan. Nah, itu jangan didiamkan sebelum kalian habis-habisannya, sebelum kalian hancur-hancuran. Bagaimana cara untuk menanggulangi itu semua? Ya satu, kuatkan doa pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap ikhtiar sobat, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan bisa lancar masuk. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau kalian bisa dinetralkan sendiri ya monggo, mungkin tahu tata caranya, doanya ya silakan. Intinya kita harus netral dulu, karena jelas ketika kita menginginkan adanya suatu perubahan nasib ya, nasib tidak akan mau berubah ketika kita sendiri tidak mau mengubah nasib itu. Nah, sudah jelas ya di sini ya, kita sendiri yang harus mengubah, minim adanya suatu ikhtiar, adanya suatu perjuangan ya, netralkan jika perlu. Kuncinya di situ. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Virgo tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.